Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Musdalifah Nihaya SPSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling pribadi sosial serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Anissa Asminati, mahasiswi dengan NIM 1052811055524. Saya mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang menempuh pendidikan di semester 3 di kelas B. Hari ini saya akan berkesempatan untuk memandu jalannya persentase dari kelompok 7 dengan materi strategi pengembangan pribadi sosial dalam hal layanan responsif. Yang termuat di dalam layanan responsif ini kita akan membahas terkait layanan konsultasi, konseling individu dan kelompok, alih tangan kasus, serta bimbingan teman sebaya. Adapun keanggotaan dalam kelompok 7 itu terdiri atas saya sendiri, Anissa Asminati sebagai pembicara pertama dan moderator, dan rekan saya Nabila Amanah Putri sebagai pembicara kedua sekaligus penyaji kesimpulan di akhir nanti. Rekan-rekan sekalian, kita hidup di era di mana pendidikan tidak hanya menuntut kemampuan akademik semata, namun menuntut juga adanya keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan juga sosial emosional. Nah, siswa bukan hanya makhluk yang berpikir, teman-teman, tapi juga adalah makhluk yang merasakan, berelasi, dan juga tumbuh dalam konteks sosial. Disinilah fungsi bimbingan dan konseling pribadi sosial berperan tidak hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga membentuk pribadi yang lebih matang, lebih mandiri, dan sehat secara mental. Nah, dalam konteks itu, layanan responsif hadir menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan pribadi dan sosial peserta didik. Karena layanan ini berfokus pada respon yang cepat terhadap masalah yang muncul, sehingga siswa tidak terhambat dalam tugas-tugas perkembangannya. Baik rekan-rekan sekalian, tanpa berpanjang-panjang, langsung saja kita masuk pada inti materi kita. Rekan-rekan semuanya, ketika kita berbicara tentang bimbingan dan konseling pribadi sosial, pada dasarnya kita sedang berbicara tentang pembentukan manusia secara utuh. Nah, yang mana manusia yang mampu mengenali diri, mengolah emosi, membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, dan mampu beradaptasi dengan berbagai tekanan hidup. Namun pada realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik mampu menavigasikan kehidupannya dengan baik. Ada yang mengalami stres karena tekanan akademik, krisis kepercayaan diri, kesulitan berinteraksi sosial, bahkan adanya konflik keluarga yang mempengaruhi fokus belajar mereka. Nah, masalah-masalah seperti ini memerlukan penanganan cepat dan juga profesional agar tidak berkembang menjadi gangguan psikologis atau perilaku maladaptif. Nah, disinilah peran layanan responsif hadir sebagai jantung dari sistem bantuan psikopedagogis yang ada di sekolah. Nah, layanan responsif ini adalah bantuan segera yang diberikan kepada peserta didik yang menghadapi kebutuhan atau masalah yang mendesak. Layanan ini bersifat reaktif sekaligus preventif, teman-teman, karena tidak hanya menangani masalah tetapi juga mencegah terjadinya hambatan perkembangan yang lebih mendalam. Nah, layanan responsif mencakup 5 bentuk utama, adanya layanan konsultasi, layanan konseling individu, layanan konseling kelompok, layanan alih tangan kasus, serta layanan teman sebaya. Kita akan membahasnya satu persatu secara lebih mendalam. Pada layanan konsultasi, ini adalah layanan yang merupakan proses kolaboratif antara konselor, guru, orang tua, dan pihak lain yang relevan dengan tujuan membangun kesamaan persepsi dalam menangani masalah peserta didik. Secara sederhananya, layanan ini adalah bentuk ruang diskusi profesional yang dimana konselor tidak bekerja sendirian tetapi melibatkan pihak-pihak lain untuk mencari solusi bersama-sama. Menurut Praitno, konsultasi itu adalah kegiatan profesional yang memberikan wawasan, pemahaman, dan juga alternatif tindakan agar pihak lain semisal guru atau orang tua itu dapat menindaklanjuti permasalahan siswa secara tepat dan benar. Misalnya, ada seorang guru yang merasa bahwa siswanya semakin menurun motivasi belajarnya. Daripada menegur dengan emosi, guru bisa berkonsultasi dengan guru bimbingan konseling untuk menggali kemungkinan penyebabnya. Apakah karena adanya masalah keluarga, pergaulan, ataupun adanya stres akademik yang dialami siswa. Tujuan dari layanan konsultasi ini adalah untuk meningkatkan lingkungan belajar yang kondusif, untuk memperkuat komunikasi antar pihak sekolah dan keluarga, untuk mengajak semua pihak memahami perilaku siswa secara objektif,
mendorong kerjasama antar peran dalam pendidikan, meningkatkan efektivitas pembinaan siswa. Kegiatan konsultasi juga dapat berupa konferensi kasus atau konferensi data atau bahkan kunjungan rumah tergantung dari kebutuhannya. Nah, di dalam layanan ini 3 komponen utama yang terlibat juga ada konselor sebagai pemberi bantuan, yang pihak ketiga juga seperti guru dan orang tua, dan serta konseli yaitu individu yang menjadi fokus dari permasalahan yang dibahas. Jadi teman-teman sekalian, layanan konsultasi itu menegaskan bahwa konseling bukan hanya urusan konselor, melainkan tanggung jawab bersama antar sekolah, keluarga, serta masyarakat. Yang kedua ada layanan konseling individu. Ya, kita beralih pada layanan ini yang paling klasik dan mendasar dalam dunia BK, yaitu konseling individu, yang mana ini adalah interaksi tatap muka antara konselor dan konseli yang dilakukan secara pribadi dan penuh empati untuk membantu konseli klien siswa memahami dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Menurut Permendikbud nomor 111 tahun 2014, konseling individu adalah kegiatan terapeutik untuk membantu peserta didik menemukan solusi atas permasalahan pribadinya dan mengambil keputusan secara sadar serta tanggung jawab. Jika kita refleksikan, layanan ini sebenarnya bukan sekedar sesi curhat biasa, yang di dalamnya ini ada proses psikologis yang mendalam, ada eksplorasi, klarifikasi nilai, serta refleksi diri hingga adanya perumusan rencana tindakan. Nah, tujuan utama dalam layanan ini agar konseli dapat mengenal dirinya secara utuh, menyadari kekuatan dan kelemahannya, menemukan alternatif solusi yang realistis, mengambil keputusan dengan tanggung jawab pribadinya. Contoh kasus sederhana yang biasanya terjadi ketika seorang siswa yang cemas karena merasa gagal terus dalam belajarnya, atau siswa yang kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, atau remaja yang sedang kehilangan arah karena adanya konflik keluarga. Nah, teman-teman, melalui konseling individu ini, siswa peserta didik individu diberikan ruang aman untuk bercerita tanpa dihakimi dan dibantu untuk menemukan makna dari arah pengalaman hidupnya. Nah, dalam praktiknya, keberhasilan layanan ini sangat tergantung pada kehadiran konselor yang empatik, yang sabar, serta profesional, dan adanya kejujuran konseli untuk terbuka terhadap prosesnya. Inilah mengapa konseling individu disebut sebagai inti dari seluruh kegiatan BK, karena di sanalah hubungan kemanusiaan yang sejatinya terbentuk. Seperti itu, teman-teman. Demikian bagian pertama dari materi ini. Selanjutnya pembicara kedua, Saudari Nabila Amanda Putri, akan melanjutkan pembahasan terkait 3 layanan berikutnya, yakni konseling kelompok, alih tangan kasus, dan juga bimbingan teman sebaya. Baik, kepada Nabila Amanda Putri, waktu dan layar saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anissa atas pemaparannya yang begitu komprehensif. Selanjutnya saya akan membahas 3 jenis layanan responsif yang tidak kalah pentingnya, yaitu konseling kelompok, alih tangan kasus, dan bimbingan teman sebaya. Ketiga layanan ini menegaskan bahwa dalam bimbingan dan konseling, relasi sosial adalah ruang penyembuhan dan pertumbuhan. Layanan konseling kelompok adalah proses konseling yang melibatkan sekelompok individu dengan dinamika kelompok sebagai sarana utama pembelajaran dan perubahan perilaku. Artinya, dalam kelompok, siswa bukan hanya dibantu oleh konselor, tetapi juga saling belajar dari pengalaman dan perasaan anggota lain. Dalam suasana seperti ini, siswa belajar untuk mendengarkan, berempati, dan menerima perbedaan. Tujuan utama konseling kelompok antara lain yaitu membantu anggota memahami diri dan orang lain, mengembangkan kemampuan sosial dan komunikasi interpersonal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah melalui dukungan kelompok. Yang keempat, meningkatkan tanggung jawab pribadi dan sosial. Konseling kelompok juga berfungsi sebagai sarana preventif, artinya dapat mencegah masalah muncul lebih besar, dan juga sebagai sarana kuratif untuk memperbaiki perilaku. Namun tentu saja dalam praktiknya, konseling kelompok tidak selalu mudah. Tantangan bisa muncul dari perbedaan nilai, karakter, atau bahkan resistensi dari anggota kelompok itu sendiri. Maka peran konselor sangat krusial sebagai pemimpin kelompok yang mampu menjaga dinamika emosional, menciptakan rasa aman, dan menumbuhkan rasa saling percaya
di antara anggota. Melalui proses ini, siswa belajar bahwa kesembuhan sosial bisa tumbuh dari kebersamaan yang saling mendukung. Selanjutnya, layanan alih tangan kasus. Alih tangan kasus dilakukan ketika konselor menyadari bahwa masalah siswa melampaui batas kompetensinya dan perlu ditangani oleh pihak yang lebih berwenang atau lebih ahli. Contohnya, jika seorang siswa menunjukkan segala depresi berat, maka guru BK dan pengalih kasus tersebut guru BK akan mengalihkan kasus tersebut kepada psikolog atau psikiater. Yang kedua, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, kasus bisa dialihkan ke lembaga perlindungan anak. Tujuannya agar siswa mendapatkan bantuan yang tepat, efektif, dan etis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, asesmen awal, yang kedua, konsultasi dengan pihak sekolah dan orang tua, yang ketiga, pembuatan surat rujukan, yang keempat, pemantauan hasil tindak lanjut. Prinsip yang harus dijaga: kerahasiaan, profesionalitas, dan koordinasi lintas pihak. Dengan alih tangan yang tepat, siswa tidak hanya bertolong, tetapi juga terlindungi secara hukum, sosial, dan emosional. Selanjutnya, layanan bimbingan teman sebaya. Terakhir, kita bahas layanan yang sangat menarik. Bimbingan teman sebaya, layanan ini menempatkan siswa tertentu sebagai per-helper, yaitu teman sebaya yang dilatih untuk memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada temannya yang sedang menghadapi masalah ringan. Konsepnya sederhana tapi kuat. Kadang seorang remaja lebih nyaman berbicara dengan teman sebayanya yang dianggap lebih memahami tanpa menghakimi. Tujuan layanan di antara lain, yang pertama, menumbuhkan empati, solidaritas, dan kepedulian sosial. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri siswa yang menjadi per-helper. Yang ketiga, menciptakan iklim sekolah yang hangat, suportif, dan positif. Yang keempat, membantu konselor menjangkau lebih banyak siswa. Contohnya, per-helper bisa membantu teman yang kehilangan semangat belajar, menemani yang mengalami kecemasan sosial, atau mendampingi belajar. Kegiatannya bisa berupa sharing group, pendampingan, diskusi, atau kegiatan motivasi. Dengan demikian, bimbingan teman sebaya bukan hanya memperluas jangkauan konseling, tetapi juga menjadi sarana pendidikan karakter, karena siswa belajar menjadi penolong bagi sesamanya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anissa selaku moderator. Baik rekan-rekan semua, demikian pemaparan dari materi kami. Semoga yang kami sampaikan bisa menjadi bahan edukasi yang bisa diperkenalkan dengan bijak. Saya akhiri dengan kata akhirul kalam, nun wal qalami wa masturun, albirru manit taqwa, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.